Di sebuah desa kecil yang tenang, Dina memulai hari-harinya dengan harapan dan kerinduan. Suaminya, Fajar, pergi merantau demi masa depan yang lebih baik, meninggalkan Dina dengan janji yang menggantung. Namun, di balik keheningan desa, takdir menyimpan kejutan yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika cinta diuji oleh jarak, waktu, dan rahasia besar yang perlahan terungkap? Simak sampai habis dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan kisah asmara berikutnya. Mentari pagi menembus sela-sela dedaunan pohon mangga di halaman rumah sederhana itu. Dina, seorang wanita muda berusia 27 tahun, sedang duduk di kursi kayu tua di depan rumah. Pandangannya tertuju pada jalan setapak yang berdebu, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba. Kehidupannya berubah drastis sejak 3 bulan lalu, ketika suaminya, Fajar, memutuskan untuk merantau ke kota besar demi mencari nafkah yang lebih baik. "Dina, ayo sarapan dulu. Jangan melamun terus." Suara berat itu memecah lamunannya. Ayah mertuanya, Pak Rahman, keluar dari rumah dengan senyumnya yang bijak. Meski usianya sudah mendekati 60 tahun, Pak Rahman masih tampak gagah dan penuh semangat. Sejak Fajar pergi, Dina tinggal bersamanya untuk menemani dan merawat rumah. Dina tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sepi yang terus menggerogoti hatinya. "Iya, Pak. Sebentar lagi," jawabnya sambil bangkit dari kursi. Ia masuk ke dalam rumah, di mana meja makan sederhana sudah dipenuhi dengan nasi hangat, sayur asem, dan ikan asin goreng. Aroma masakan itu selalu mengingatkannya pada masa kecil di kampung halaman. "Kamu sudah dengar kabar dari Fajar?" tanya Pak Rahman saat mereka mulai makan. Dina menggeleng pelan. "Belum, Pak. Terakhir dia bilang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Katanya, kalau sudah ada waktu luang, dia pasti menelepon." Suaranya terdengar tegar, meski hatinya terus bertanya-tanya bagaimana keadaan suaminya di kota yang serba asing. Pak Rahman menatap menantunya dengan penuh kasih. "Kamu harus sabar, Dina. Merantau itu tidak mudah. Fajar pasti juga merindukan kamu, tapi dia melakukan ini untuk masa depan kalian berdua." Dina hanya mengangguk, berusaha menelan haru yang tiba-tiba menyergap. Setelah selesai makan, ia membersihkan meja dan mencuci piring di dapur. Pikirannya melayang ke masa-masa sebelum Fajar pergi. Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi penuh dengan tawa dan kehangatan. Namun, kebutuhan yang semakin mendesak memaksa Fajar mengambil keputusan besar itu. Hari-hari Dina kini diisi dengan rutinitas mengurus rumah dan membantu Pak Rahman di ladang kecil di belakang rumah. Meskipun berat, Dina selalu berusaha tegar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian kesabaran dan kekuatan baginya. Setiap malam, ia berdoa agar suaminya diberi kesehatan dan keselamatan di perantauan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saat-saat di mana Dina merasa sangat kesepian. Rumah yang dulu terasa hangat kini sering terasa sunyi. Meski Pak Rahman selalu berusaha menghiburnya, Dina tetap merindukan kehadiran Fajar. Suatu sore, ketika Dina sedang menyapu halaman, Pak Rahman menghampirinya dengan secari kertas di tangan. "Dina, ini surat dari Fajar. Tadi diantar Pak Pos." Mata Dina langsung berbinar. Ia menerima surat itu dengan tangan bergetar, lalu membacanya perlahan. Dalam surat itu, Fajar menceritakan bagaimana perjuangannya di kota besar, betapa ia merindukan Dina, dan janjinya untuk pulang secepat mungkin setelah tabungannya cukup. Dina mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Surat itu memberinya semangat baru. Ia tahu bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, cinta dan harapan akan selalu menyatukan hati mereka. Dan di tengah kesulitan ini, ia belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian. Pagi itu, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menyelesaikan salat subuh, ia duduk di depan jendela kamar, menatap langit yang perlahan berubah dari gelap menjadi keemasan. Hatinya masih dipenuhi dengan rasa haru setelah membaca surat dari Fajar. Surat itu kini tersimpan rapi di laci kecil di samping tempat tidurnya, seolah menjadi pengingat bahwa ia tidak sendiri. "Hari ini kita harus memanen cabai di ladang, Dina. Cuaca sedang bagus, sebaiknya kita manfaatkan," ujar Pak Rahman dari ruang tamu. "Baik, Pak. Saya segera bersiap."
Jawab Dina sambil melipat mukena dan menyimpannya di lemari. Ladang kecil di belakang rumah memang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka. Meskipun hasilnya tidak seberapa, kegiatan itu membuat Dina merasa lebih sibuk dan sedikit melupakan rasa rindunya saat di ladang. Dina dan Pak Rahman bekerja bahu-membahu. Tangan Dina cekatan memetik cabai merah yang sudah matang, sementara Pak Rahman memasukkan hasil panen ke dalam keranjang besar. Sesekali, mereka bercanda ringan untuk mencairkan suasana. Kehangatan hubungan mereka sebagai keluarga perlahan menguatkan hati Dina. Dina, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi aku bangga dengan ketegaranmu. Fajar pasti akan sangat senang melihat kamu tetap semangat, kata Pak Rahman sambil tersenyum hangat. Dina tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya percaya suatu saat nanti semuanya akan lebih baik. Sepulang dari ladang, Dina melanjutkan aktivitasnya di rumah. Ia menyapu lantai, mencuci pakaian, dan memasak makan siang. Di sela-sela kesibukannya, ia seringkali teringat dengan momen-momen sederhana bersama Fajar, seperti saat mereka menikmati kopi di sore hari atau berbagi cerita di bawah sinar bulan menjelang sore. Dina memutuskan untuk menulis balasan surat untuk Fajar. Dengan hati-hati, ia memilih kata-kata yang penuh kasih dan dukungan. Ia menceritakan kesehariannya di rumah, bagaimana ia dan Pak Rahman mengelola ladang, serta betapa ia merindukan kehadiran Fajar. Dina juga menyisipkan doa dan harapan agar mereka segera dipertemukan kembali. Ketika surat itu selesai ditulis, Dina menyerahkannya kepada Pak Rahman untuk dikirimkan melalui Pak Pos. Fajar pasti akan senang membaca ini, kata Pak Rahman sambil menepuk bahu Dina. Hari itu berakhir dengan rasa lega di hati Dina. Ia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu tentang kebersamaan fisik, tetapi juga tentang kesabaran, pengertian, dan dukungan dari kejauhan. Dina tahu bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia, karena pada akhirnya, ia percaya bahwa kebahagiaan akan menyambut mereka di ujung perjalanan. Waktu terus berjalan, membawa Dina ke dalam ritme kehidupan yang semakin sibuk. Pagi itu, Dina dan Pak Rahman sedang menyiangi rumput liar di sekitar ladang ketika seorang tetangga, Bu Siti, datang tergesa-gesa. Pak Rahman, Dina, ada telepon untuk kalian di rumah saya. Dari Fajar, katanya dengan nada mendesak. Dina langsung berhenti bekerja. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara bahagia dan cemas. Tanpa menunggu lebih lama, ia dan Pak Rahman segera menuju rumah Bu Siti yang tak jauh dari ladang. Sesampainya di sana, Dina mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Halo? Fajar? Suaranya terdengar lirih. Dina, ini aku. Suara Fajar terdengar di seberang sana, sedikit lelah tapi tetap hangat. Maaf, aku baru bisa menelepon. Pekerjaan di sini sangat sibuk. Tapi aku punya kabar baik. Aku sudah hampir cukup mengumpulkan tabungan. Mungkin bulan depan aku bisa pulang. Air mata Dina mengalir tanpa bisa ditahan. Benarkah, Mas? Aku sangat merindukanmu. Kami semua merindukanmu. Percakapan itu berlangsung beberapa menit, penuh dengan cerita dan tawa yang membangkitkan semangat Dina. Namun, sebelum telepon ditutup, Fajar menambahkan sesuatu yang membuat Dina sedikit terkejut. Dina, doakan aku. Ada rencana besar yang sedang aku susun di sini. Tapi mungkin aku butuh bantuanmu nanti. Kita akan bicara lebih banyak saat aku pulang. Dina mengangguk meski Fajar tak bisa melihatnya. Aku selalu mendoakanmu, Mas. Apapun itu, kita akan menghadapi bersama. Setelah telepon itu, Dina merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ucapan Fajar tentang rencana besar membuat pikirannya terus bertanya-tanya. Apa yang sedang direncanakan suaminya? Dan bagaimana ia harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang mungkin terjadi? Minggu berikutnya, hari-hari Dina berlalu dengan aktivitas yang tak banyak berubah. Namun, hatinya lebih tenang karena kabar dari Fajar memberikan secercah harapan. Suatu pagi, ketika Dina sedang mencuci pakaian di sungai, Bu Siti datang menghampirinya dengan wajah cemas. Dina, ada orang dari kota datang ke rumahmu tadi pagi. Mereka menanyakan Fajar, kata Bu Siti dengan nada serius. Dina terkejut. Orang dari kota? Siapa mereka, Bu? Apa mereka menyebutkan alasan datang ke sini? Bu Siti menggeleng.
Mereka hanya bilang urusan pekerjaan. Aku khawatir. Dina, lebih baik kamu segera kembali ke rumah. Tanpa membuang waktu, Dina segera meninggalkan cucian dan bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia melihat dua orang pria berjas rapi tengah berbicara dengan Pak Rahman di ruang tamu. Dina mencoba mengatur napas sebelum masuk. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dina dengan suara pelan tapi tegas. Salah satu pria itu tersenyum sopan dan memperkenalkan diri. "Nama saya Arman. Ini rekan saya, Pak Bayu. Kami dari perusahaan tempat Fajar bekerja. Kami datang karena ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan." Pak Rahman dan Dina saling berpandangan, bingung tapi tetap tenang. "Hal penting seperti apa?" tanya Dina hati-hati. Arman melirik Bayu sebelum melanjutkan. "Fajar terlibat dalam sebuah proyek besar di perusahaan kami. Namun, belakangan ini ada masalah yang cukup rumit. Kami datang untuk memastikan beberapa informasi dan meminta bantuan keluarga." Dina merasa dadanya sesak. "Masalah apa yang Anda maksud? Apakah Fajar baik-baik saja?" Arman menghela napas. "Fajar baik-baik saja, tapi proyek ini melibatkan tanggung jawab besar. Kami hanya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Mungkin kita bisa membicarakannya lebih detail." Dina mengangguk perlahan, meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Pertemuan itu berlangsung lama, dengan banyak hal yang masih belum jelas. Namun, Dina tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat untuk mendukung suaminya keesokan harinya. Setelah para tamu dari kota itu pergi, Dina merasa pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Ia dan Pak Rahman mencoba mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tanpa informasi lebih lanjut dari Fajar, semuanya tetap menjadi teka-teki. "Pak, saya yakin Fajar pasti akan menjelaskan semuanya saat dia pulang," ujar Dina dengan nada optimis. Meski hatinya gundah, ia mencoba berpikir positif. Pak Rahman mengangguk. "Benar, Dina. Yang penting sekarang kita terus mendoakan dan mendukungnya. Apapun masalah yang sedang dia hadapi, pasti ada jalan keluarnya." Hari-hari berikutnya, Dina berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia tak henti-hentinya memikirkan cara untuk membantu Fajar. Ia mulai mencari informasi tentang proyek-proyek di kota, berharap bisa memahami situasi yang mungkin sedang dihadapi suaminya. Suatu pagi, surat lain dari Fajar tiba. Dalam surat itu, Fajar menjelaskan bahwa proyek yang sedang ia kerjakan adalah peluang besar untuk keluarganya, tetapi membutuhkan banyak pengorbanan dan kerja keras. Ia meminta Dina untuk tetap sabar dan percaya padanya. "Mas Fajar, apapun yang kau hadapi di sana, aku akan selalu mendukungmu," bisik Dina sambil menggenggam surat itu erat. Ia merasa bahwa ujiannya belum selesai, tetapi ia juga yakin bahwa cinta mereka akan menjadi kekuatan untuk melewati semuanya. Pagi itu, Dina merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih segar, burung-burung berkicau dengan riang, dan mentari pagi seolah menyapa lebih hangat dari biasanya. Namun, rasa gelisah yang samar tetap menyelinap di hatinya. Dina menghela napas panjang sebelum melanjutkan rutinitasnya. Seperti biasa, ia menyapu halaman rumah dengan perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Saat itu, suara motor terdengar mendekat dari kejauhan. Dina menoleh ke arah jalan setapak. Matanya menyipit mencoba mengenali pengendara yang perlahan mendekat. Hatinya berdebar kencang. Ketika motor itu berhenti di depan rumah, seorang pria turun dengan wajah yang tak asing lagi. "Fajar." "Mas Fajar," seru Dina dengan suara bergetar. Setengah tidak percaya, Fajar tersenyum lelah tetapi hangat. "Dina." Ia melepaskan helm dan segera menghampiri istrinya tanpa pikir panjang. Dina berlari dan memeluknya erat. "Aku rindu sekali, Mas." Air matanya tak terbendung lagi. "Aku juga rindu, Dina. Maaf baru bisa pulang sekarang," jawab Fajar sambil membalas pelukannya. Ia menatap istrinya penuh cinta, menyadari betapa berat hari-hari yang telah dilalui Dina tanpa kehadirannya. Pak Rahman keluar dari rumah, melihat keduanya dengan senyuman lega. "Fajar, akhirnya kau pulang. Bagaimana kabarmu, Nak?" Fajar menghampiri ayahnya dan mencium tangannya dengan hormat. "Alhamdulillah, baik, Pak. Maaf kalau saya membuat Bapak dan Dina cemas."
Setelah pertemuan penuh haru itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Fajar mulai menceritakan perjalanannya selama merantau. Ia bekerja keras di sebuah perusahaan konstruksi yang sedang mengerjakan proyek besar. Meski pekerjaannya berat, Fajar merasa bangga karena ia bisa mengirimkan sebagian penghasilannya untuk Dina dan Pak Rahman. Proyek itu memberikan banyak pelajaran, tapi juga penuh tantangan, ujar Fajar dengan nada serius. Ada masalah besar yang hampir membuat segalanya berantakan, tapi alhamdulillah, semuanya berhasil diselesaikan. Dina mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, apa yang Mas maksud dengan rencana besar itu? Tanyanya penasaran. Fajar tersenyum kecil. Aku sudah punya tabungan cukup untuk memulai usaha kecil di kampung ini. Dina, aku ingin kita memulai sesuatu bersama. Aku tidak ingin terus-terusan jauh dari kalian. Mata Dina berbinar. Benarkah, Mas? Apa usahanya? Pertanian modern, jawab Fajar penuh semangat. Aku melihat peluang besar untuk mengembangkan ladang kita dengan teknologi sederhana tapi efektif. Aku sudah belajar dari beberapa teman di kota. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga membantu tetangga sekitar. Pak Rahman mengangguk penuh dukungan. Itu ide yang bagus. Fajar, kampung ini memang butuh inovasi agar pertanian lebih maju. Hari itu menjadi awal dari pembicaraan panjang tentang masa depan mereka. Dina merasa hatinya hangat, seolah beban berat yang selama ini ia tanggung mulai terangkat. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Malam harinya, setelah Fajar dan Pak Rahman tertidur, Dina duduk di depan jendela kamar, menatap bulan yang bersinar terang. Ia tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku kekuatan untuk melewati semuanya." Kehadiran Fajar membawa harapan baru bagi Dina. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan cinta dan kebersamaan, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Pagi itu, sinar matahari memancar lembut di antara dedaunan mangga, memberikan kehangatan baru di halaman rumah. Dina dan Fajar duduk berdua di beranda, merencanakan langkah besar yang akan mereka ambil untuk mewujudkan impian mereka. Di atas meja kayu tua, tergambar sketsa sederhana tentang tata letak ladang dan rencana pertanian modern yang ingin mereka jalankan. "Mas, apakah kita punya cukup modal untuk memulai semua ini?" tanya Dina sambil menatap sketsa itu dengan penuh harap. Fajar mengangguk. "Tabungan yang kukumpulkan selama di kota cukup untuk membeli benih unggul, pupuk, dan beberapa alat dasar. Sisanya, kita akan pelajari sambil jalan. Aku yakin, dengan kerja keras, kita bisa membuat ini berhasil." Pak Rahman, yang baru selesai menyirami tanaman di halaman, bergabung dengan mereka. "Fajar, aku akan membantumu sebisa mungkin. Ladang ini memang sudah lama membutuhkan pembaruan. Kalau pertanian modern bisa meningkatkan hasil, aku mendukung sepenuhnya." Setelah diskusi selesai, Fajar mengajak Dina dan Pak Rahman untuk memulai langkah pertama, membersihkan ladang. Ladang kecil di belakang rumah yang sebelumnya dikelola secara tradisional kini akan diubah menjadi kebun percobaan dengan metode pertanian organik. Dina menyingsingkan lengan bajunya, bersemangat meski sedikit gugup. "Aku tidak tahu banyak tentang teknologi pertanian, Mas. Tapi aku akan belajar." "Tidak apa-apa, Dina. Kita belajar bersama," jawab Fajar sambil tersenyum meyakinkan. Hari pertama kerja terasa berat. Mereka harus mencabut tanaman liar, menggali tanah, dan membangun sistem irigasi sederhana. Dina berusaha keras mengikuti ritme kerja Fajar dan Pak Rahman. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tetap menyala di sela-sela pekerjaan. Fajar menceritakan pengalaman yang ia dapatkan selama di kota. "Aku sempat bekerja dengan seorang petani sukses yang memanfaatkan sistem irigasi tetes. Teknologi ini tidak terlalu mahal dan bisa menghemat air. Aku pikir kita bisa mencobanya di sini." Pak Rahman mengangguk setuju. "Kita memang harus mulai memanfaatkan teknologi. Air semakin sulit di musim kemarau." Ketika sore tiba, ladang mereka mulai terlihat lebih rapi. Dina merasa puas meski tubuhnya pegal. "Tidak kusangka, bekerja di ladang bisa seberat ini," katanya sambil tertawa kecil. "Ini baru permulaan, Dina.
Tapi aku bangga karena kamu mau ikut terlibat. Jawab Fajar sambil mengusap punggung tangannya yang kotor. Beberapa hari kemudian, saat mereka sibuk menanam benih cabai dan tomat, seorang pria asing datang ke rumah mereka. Pria itu mengenakan kemeja rapi dan membawa tas besar berisi dokumen. "Selamat siang. Apakah ini rumah Bapak Fajar?" tanya pria itu dengan sopan. Fajar menyeka keringat di dahinya dan menghampiri pria tersebut. "Benar, saya Fajar. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dari sebuah lembaga pemberdayaan petani di kota. Nama saya Rendra." Pria itu memperkenalkan diri. "Kami mendapat informasi tentang rencana Anda mengembangkan pertanian modern di kampung ini. Jika berkenan, kami ingin menawarkan program pendampingan untuk mendukung usaha Anda." Fajar dan Dina saling pandang, terkejut sekaligus antusias. "Pendampingan seperti apa, Pak?" tanya Fajar dengan penuh perhatian. "Kami akan membantu menyediakan pelatihan, bibit unggul, dan peralatan sederhana dengan biaya terjangkau. Kami juga akan menghubungkan hasil panen Anda langsung ke pasar di kota, sehingga Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar." Jelas Rendra. Pak Rahman yang mendengar pembicaraan itu ikut bergabung. "Ini kabar baik, Fajar. Kalau program ini berjalan, ladang kita bisa berkembang lebih cepat." Setelah berdiskusi, Fajar memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. "Kami sangat bersyukur ada dukungan seperti ini. Semoga kerjasama ini membawa manfaat untuk semua," ujarnya sambil menjabat tangan Rendra. Malam itu, Fajar, Dina, dan Pak Rahman duduk bersama di ruang tamu, membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Dina merasa optimis bahwa proyek pertanian mereka akan menjadi lebih dari sekadar mimpi. "Mas, aku bangga melihatmu bekerja keras untuk keluarga kita. Aku yakin kita bisa membuat perubahan di kampung ini," kata Dina sambil menggenggam tangan Fajar. Fajar tersenyum hangat. "Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini. Apapun yang terjadi, kita jalani bersama." Pak Rahman menepuk pundak Fajar. "Aku selalu percaya, Fajar. Dengan niat baik dan kerja keras, hasilnya pasti akan indah." Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka bertiga berdoa bersama. Ladang kecil mereka kini bukan hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga simbol harapan, perjuangan, dan cinta. Di dalam hati Dina, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang bersama keluarganya. Pagi itu, Dina berdiri di tepi ladang sambil memandang hamparan tanaman cabai dan tomat yang kini tumbuh subur. Daun-daunnya hijau segar, buah-buahnya mulai memerah, dan setiap sudut ladang tampak hidup. Beberapa bulan terakhir adalah perjalanan panjang yang penuh kerja keras, namun hasilnya mulai terlihat. "Mas, lihatlah ini," seru Dina sambil menunjuk cabai merah yang siap dipanen. "Kita berhasil." Fajar mendekat dengan senyum lebar. "Ini berkat kerja keras kita semua, Dina. Tidak kusangka ladang ini bisa menjadi seperti ini." Pak Rahman muncul dari belakang dengan keranjang bambu di tangannya. "Hari ini kita memulai panen pertama. Semoga hasilnya sesuai harapan," ucapnya penuh semangat. Mereka bertiga memulai panen dengan hati yang penuh sukacita. Setiap buah yang dipetik adalah bukti kerja keras, kesabaran, dan tekad yang mereka tanamkan sejak awal. Ladang kecil itu kini menjadi kebanggaan mereka, dan lebih dari itu, menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Beberapa hari setelah panen, Rendra kembali datang ke rumah mereka bersama beberapa anggota timnya. Ia membawa kabar gembira. Hasil panen mereka telah mendapatkan pesanan dari beberapa pedagang besar di kota. "Permintaan ini cukup besar, Pak Fajar," ujar Rendra sambil menunjukkan dokumen pemesanan. "Kalau ladang ini terus dikelola seperti sekarang, bukan tidak mungkin kalian bisa menjadi pemasok utama untuk wilayah ini." Mendengar itu, Fajar merasa haru. "Terima kasih atas dukungan Anda, Pak Rendra. Kami tidak pernah menyangka usaha kecil kami bisa berkembang sejauh ini." Rendra tersenyum. "Ini baru permulaan, Pak. Kami yakin, dengan semangat dan komitmen, usaha Anda akan menjadi inspirasi bagi petani lain." Dina yang mendengar percakapan itu merasa bangga. "Mas, lihatlah. Semua ini berawal dari keberanianmu mengambil langkah besar. Aku sangat bersyukur bisa mendampingimu."
Fajar menggenggam tangan Dina. Ini bukan hanya tentang aku, Dina. Semua ini tidak akan terwujud tanpa dukunganmu dan ayah. Beberapa bulan berlalu, dan ladang kecil itu terus berkembang. Fajar dan Dina mulai mengembangkan area pertanian mereka dengan bantuan dari lembaga pendamping. Mereka juga mengajak beberapa tetangga untuk bergabung, membentuk kelompok tani kecil yang saling mendukung. Di tengah kesibukan itu, Fajar membuat keputusan besar. Dina, aku ingin kita memulai program pelatihan untuk petani di kampung ini. Aku ingin mereka merasakan manfaat seperti yang kita alami. Dina mengangguk penuh semangat. Aku setuju, Mas. Jika kita bisa membantu orang lain, itu adalah cara terbaik untuk bersyukur. Program pelatihan itu menjadi awal dari perubahan besar di kampung mereka. Petani-petani lain mulai mengadopsi metode pertanian modern, dan kampung yang dulunya sederhana kini menjadi pusat pertanian yang berkembang. Suatu sore, ketika mereka duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat, Dina menatap Fajar dengan mata yang berbinar. Mas, semua ini terasa seperti mimpi. Aku tidak pernah menyangka kita bisa mencapai sejauh ini. Fajar tersenyum. Ini adalah hasil dari keyakinan kita, Dina. Selama kita tetap bersyukur dan saling mendukung, aku yakin masa depan akan lebih indah. Pak Rahman yang duduk di samping mereka mengangguk setuju. Kalian telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Aku bangga melihat kalian tumbuh menjadi pasangan yang kuat. Malam itu, di bawah langit berbintang, Dina, Fajar, dan Pak Rahman berdoa bersama, mengucap syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui. Ladang kecil di belakang rumah kini bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga lambang cinta, harapan, dan semangat untuk terus maju. Dan di balik semua itu, Dina menyadari satu hal, kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari hasil yang diraih, tetapi dari perjalanan yang dilalui bersama orang-orang tercinta.